Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan besok. Kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati juga di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan orang tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, ya kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Kali itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai serta tempat perkemahan itu begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam perkemahan, sebuah kemah, lalu makan dan minum. Situ mereka mengangkut dari sana emas, perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut bagi kita lakukan ini. Hari ini ialah kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia, kedengaran hanya kuda dan keledai yang tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Kalau kita baca terus saudara, kisahnya akan berlanjut. Maka penduduk kota Samaria itu keluar dan akhirnya ke perkemahan orang Aram dan mereka selamat, nggak mati kelaparan. Mereka makan, mereka menjarah semua yang ditinggalkan oleh bala tentara Aram yang ditinggalkan begitu saja. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau ajak kita belajar bahwa iman kita itu bukan bahwa iman kita bukan, jangan sampai jadi iman yang menyerah. Saudara, ada perbedaan dengan orang yang berserah dan menyerah. Jadi kalau Anda menyerah itu bukan berserah. Ada orang yang ngomong kita ini harus berserah, bersyukur dengan apapun yang keadaan yang Tuhan berikan ke kita. Itu bagus. Tapi kalau menyerah, itu berarti menyerah dengan keadaan. Saudara, yang kita baca adalah ketika kota Samaria dikepung oleh bala tentara Aram. Dan mereka akhirnya mengalami yang namanya kelaparan. Kalau Anda baca di pasal sebelumnya saudara, maka engkau akan mendapati sebuah kisah bahkan rajanya pun sudah menyerah. Kenapa? Rajanya melihat rakyatnya bahkan memakan bayinya sendiri. Enggak cuma itu saudara. Bahkan rakyatnya akhirnya makan apa saudara? Apa makannya tahu gak? Tai merpati. Anda mau sejago apapun masak, tai merpati Anda oseng jadi pakai sambal matah pun nggak bisa, saudara.
Mau dipakai sambal balado juga nggak mempan, tetap aja tai merpati. Tapi karena kelaparannya begitu dahsyat mereka makan. Jadi Anda bisa membayangkan gambaran betapa miskinnya dan betapa susahnya hidup mereka hari-hari itu. Bukankah hari-hari ini juga ada banyak orang yang mengalami keadaan yang serupa? Pandemi membuat banyak orang akhirnya menderita, mereka kelaparan, mereka nggak berani keluar. Terkepung dengan yang namanya virus. Betul enggak? Mau jualan, mau dagang, susah. Anda bisa bayangin nggak, yang saya paling miris itu adalah selama pandemi, sekolah itu kan tutup. Padahal di depan sekolah itu banyak tukang somai, tukang minuman, betul nggak? Anda bisa bayangkan mereka tutup dan mereka nggak bisa kerja. Karena sekolahnya tutup. Keadaan yang serupa terjadi hari itu saudara di orang Israel, di kota Samaria. Terjadi sama, mereka terkepung, mereka nggak bisa keluar, mereka kelaparan, bahkan tai merpati sampai dimakan saudara, bayi pun dimakan saudara. Kesusahan yang sama. Tapi ada sekelompok orang yang justru orang-orang ini adalah orang-orang yang tersisihkan. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dihina, orang-orang yang gak ada masuk hitungannya itu orang-orang kusta. Saudara, sekali lagi orang kusta ini kita mau belajar dari orang-orang kusta ini. Mereka berkata kalau kita masuk ke kota, mati. Kenapa? Karena najis. Mereka ini orang kusta ini di zaman Alkitab dulu saudara, adalah orang-orang yang disingkirkan, orang yang najis. Kalau mereka berjalan, mereka ada orang di depan mereka, mereka harus teriak najis, najis, orang minggir. Kalau dia nggak sampai lakukan itu, maka orang kusta ini harus dirajam, ditimpukin batu sampai mati. Orang kusta zaman dulu sebutnya orang najis. Orang najis, orang yang disingkirkan. Saudara, mereka berkata kalau kita masuk ke kota mati. Kalau kita diam kita mati. Kalau kita maju mungkin kita mati. Nah, saudara-saudara mereka akhirnya bergerak maju ke depan, bukan mundur ke kota, bukan diam di tempat, tapi mereka maju ke depan. Ketika mereka maju ke depan, saudara sebenarnya sedang berkata gini, jangan nerimo. Jangan jadi orang yang menyerah. Tapi lebih baik kita maju bergerak ke depan. Mati, ya udah. Tapi yang penting kalaupun kita mati, kita bergerak maju ke depan. Banyak orang yang lebih suka diam di tempat dan mundur ke belakang. Pandemi, jualan susah, bisnis susah, tapi nggak pernah mau bergerak, berinovasi apa yang harus dilakukan setelah itu. Akhirnya ada banyak orang yang mati beneran di tempat. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda sedang mengalami kesusahan hari-hari ini, jangan diam di satu tempat, bergerak maju ke depan. Jangan menyerah dan kau berkata, ya wes lah, ya nasibku ya koyo ngene. Nerimo. Itu menyerah, bukan berserah. Kita harus berserah, bukan menyerah. Maju ke depan. Karena kau akan lihat Tuhan bergerak. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup di depanmu. Saudara-saudara, saya ini hamba Tuhan secara full. Dulu sudah sebelum pandemi saya hamba Tuhan full timer dan tidak pernah punya kerjaan yang lain dan gak pernah punya penghasilan yang lain. Dari mana saya bisa hidup ketika saya khotbah? Jujur aja, saya gak usah munafik. Kalau saya khotbah keliling kemana-mana sudah ke kota-kota, bar khotbah dikasih apa saudara? Martabak dulu.
Tapi di atasnya martabak ada amplop isinya duit. Persembahan. Dan saya khotbah seminggu bisa 3-4 kali. Lumayan. 1 minggu 4-5 kali, ya lumayan. Bisa menghidupi keluarga saya. Tapi ketika pandemi mulai, kabeh gereja tutup. Persekutuan doa tutup. Semua jadwal cancel. Tidak ada satu pun yang buka. Berapa lama? Setahun kan? Lebih mah. Nah, sekarang dapat penghasilan dari mana orang seperti saya? Hah? Gak ada pelayanan sama sekali. Tutup semuanya. Mari saya beritahu saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya tidak menjadi tambah miskin. Sejujurnya, pandemi ini membuat saya menjadi lebih diberkati. Gimana caranya? Tidak menyerah. Saudara, saya kena COVID, 2 minggu sembuh. Untungnya saya punya istri yang jodoh dari Tuhan. Pokoknya nih anak-anak muda dengerin. Ataupun yang gak terlalu muda tapi belum punya pasangan dengerin. Maksud saya yang jomblo senior saudara. Dengerin, lebih baik dapat jodoh dari Tuhan, itu yang terbaik. Ustaz jangan cari-cari, jangan lirik-lirik, lebih baik tanya Tuhan mana. Saya loh ngalami punya jodoh dari Tuhan, itu enak. Hari itu saya dapat perintah Tuhan berkata sama saya, ambil uangmu beli sembako, bagi sembako ke orang yang miskin di pinggir jalan. Dan saya tidak tahu sama sekali keadaan keuangan saya. Karena selama ini saya setor sama istri saya. Istri saya ternyata, sekarang saya tahu. Hari itu sudah tidak ada uang sama sekali, sisa cuma 700.000. Saya bilang ambil 500.000 kita belanja sembako, kita bagi ke orang pinggir jalan. Istri saya tidak bersuara. Tidak ngomong A, tidak ngomong B, dia kerjakan apa yang saya ngomong. Saudara, istri yang bijak itulah istri yang tahu kapan ngomong, tahu kapan tidak ngomong. Tapi istri yang bajak itu ngomong, kapan nggak ngomong, yang penting ngomong. Itu membajak istri. Istri saya diam saudara. Dia cuma lakukan apa yang saya, pokoknya dia sepakat. Kalau kamu dapat dari Tuhan, ayo sepakat. Saya lakukan saudara. Dan hari itu uang sudah tinggal sisa 200. Sampai detik ketika Tuhan sudah buka semua keran berkat, baru dia bicara. Tahu nggak, ingat nggak pada waktu bagi sembako, dia baru bicara. Saya melongo saudara. Mungkin kalau saya tahu hari itu uang tinggal segitu, mungkin nggak jadi bagi sembako saudara. Serius. Tapi puji Tuhan punya istri yang tahu kapan bicara, kapan dia nggak usah bicara. Saudara, singkat cerita, beberapa hari kemudian ada orang yang telepon saya dan dia bilang, Pak, Bapak gimana keadaannya? Ya gini lah. Jadi nggak khotbah? Ya nggak khotbah. Saya berkati Bapak ya Pak. Dia ngerti lah kesusahan saya. Dia berkati saya. Waktu itu berkat masuk 2 juta. Puji Tuhan tuh masuk. Tapi yang bukan cuma itu sudah. Tiba-tiba di hati ini pengen makan. Mau makan apa tuh sudah? Mau makan apa? Hah? Mau makan babi panggang. Lalu saya berpikir gini, daripada saya mending beli bikin sendiri, lebih murah. Jadi saya belajar sudah, oh gini cara saya buka. Makanya Anda ini punya smartphone, tablet, jangan dipakai main game, baca WA, broadcast hoax. Pakai untuk belajar. Saya beritahu saudara, saya ini belajar. Buka YouTube,
lihat di Google, semua cari. Oh gini caranya, saya coba. Sekali saya coba gagal. Kulitnya keras banget. 2 kali, 3 kali. Akhirnya keempat kali sudah berhasil dan super enak. Enak tenan. Iya toh? Akhirnya Pak senang, happy. Sudah ngerti caranya. Dapat uang lagi, ada orang berkati lagi, bikin lagi. Sudah 3-4 kali sudah stabil. Gak ada yang gagal, enak terus. Nah hari itu saudara, suatu hari anak saya ulang tahun. Saya bawa ke Pak Daniel untuk minta didoain sama Pak Daniel, anak saya ulang tahun. Tapi toh kalau bawa ke hamba Tuhan, kalau nggak bawa apa-apa kan ya nggak enak. Ya, kan? Akhirnya ngapain saudara? Bikin babi panggang. Ini iman zaman modern. Kalau imam zaman dulu baunya domba, sekarang babi juga. Saya bikin, saya bawa, anak saya sudah doain, saya kasih. Dia buka, dia coba dan dia teriak, dia bilang ini enak sekali. Gua nggak pernah makan babi panggang seenak ini. Kamu harus jualan. Kamu dagang, ini mesti jadi pintu berkat buat kamu. Hati saya bilang ini enak aja. Dari pendeta di tukang babi. Nggak mau saya, nolak saya serius. Dalam hati saya nolak. Saya cuma iya, tapi saya bilang nggak mau. Istri saya di mobil ketika saya pulang. Kayaknya iya deh. Gimana kalau kita mulai jualan aja? Saya bilang enggak, gila lu. Oh ini panggilanku, hamba Tuhan tidak mau bisnis. Bisnisku hanya melayani Tuhan dan memberkati jiwa-jiwa. Tapi istri saya tahu kapan ngomong, tahu kapan berhenti ngomong. Nah kali ini tahu nggak boleh berhenti ngomong, yang ngomong terus saudara. Akhirnya ya udah yuk kita coba saudara. Coba sampai akhirnya laku, sampai orang luar kota, orang Malang banyak, bukan Anda yang pasti. Orang Jawa Timur sampai Bali, sampai ke Makassar, Medan beli saudara. Ya saya belajar hari itu bisnis saya serius, saya enggak, ketika saya terjun ke bisnis saya enggak mau bisnis sembarangan. Saya bikin iklan, saya iklannya video profesional, tidak ada satupun yang jelek, semuanya saya bikin yang sebaik-baiknya. Pokoknya kalau Anda lihat video saya saudara, yang saya buat, Anda akan melihat seperti iklan profesional TV pada umumnya. Bahkan lebih menarik. Akhirnya saudara, berkembang. Ya, saya sudah bikin babi panggang, babi asap, sapi asap, semua, iga sapi, semua. Mari saya beritahu saudara, Tuhan tidak pernah berhutang pada waktu Tuhan katakan ambil uangmu bagi sembako. Saya mau cerita saudara, Tuhan memberikan usaha yang tidak masuk akal. Saya nggak tahu sini banyak orang bisnis sekarang gini. Kalau Anda nanya, Pak modalnya berapa? Kapan balik modalnya? Saya tidak pernah balik modal, saya tidak pernah ngerti modalnya berapa. Kenapa? Sampai detik terakhir kemarin saudara. Kemarin. Saya baru belanja daging 10 juta. Baru kemarin. Tapi ini terjadi hampir 90% terjadi terus. Besok bisa andai kata besok saya beli daging 10 juta. 2 hari yang lalu sudah ada orang tiba-tiba disuruh Tuhan berkati saya 8 juta. Tidak pernah, gak usah tepuk tangan. Tidak pernah, hampir tidak pernah sama sekali saya ngambil uang dari hasil penjualan. Selalu ada seperti itu. Sekarang Anda mau nanya. Saya mau nanya sama Anda. Ada gak bisnis kayak gitu? Saya mau nanya sama Anda. Jadi keuntungan saya berapa? Udah bukan 50%, bukan 100%, gak tahu berapa ratus persen. Saya gak pernah keluar modal. Dan uang yang dikirim orang, disuruh Tuhan melalui orang, itu dilipat. Yang ajaibnya lagi, saudara, sejak pandemi bulan kelima, saudara, ada 3 orang disuruh Tuhan telepon saya.
Dan dia bilang, setiap bulan aku mau topang hidup keluargamu. Sejumlah sekian. Dan itu cukup untuk 1 bulan. Jadi Anda bisa bayangkan, operasional keluarga saya pakai uang yang dari orang. Hasil dagang gak pernah saya utik-utik. Semua numpuk. Saya pakai untuk apa? Untuk pelayanan. Saya pergi ke NTT. Sebulan hampir 2-3 kali saya pergi. Sebab sebenarnya saya ini sudah tidak mau khotbah lagi yang di tempat kayak seperti ini. Saya lebih khotbah di Bandung di gereja sendiri sama di misi. Tapi saya mau ceritakan sama saudara, Tuhan ketika ingin memberkati kita, dia nggak akan setengah-setengah. Tapi engkau harus berani memberikan semuanya. Saya sudah punya 12 sumur sudah di NTT. Dari 12 sumur di tempat yang paling kering di NTT. Sudah 9 desa yang dulunya kering kerontang sekarang sudah punya kebun sayur. Sudah punya peternakan lele. Empang ikan mas. Dan itu semua sudah berjalan. Dan Tuhan memberkati. Dari mana? Ya itu. Dari apa yang dihasilkan di usaha itu. Saudara, kuncinya apa? Bergerak maju. Saya bersyukur istri saya dorong saya waktu itu. Saya tadinya mau nerima aja duduk sudah. Ya kan aku hamba Tuhan. Nanti Tuhan akan berkati aku diam saja Tuhan berkati aku. Nerimo. Sebenarnya apa? Nyerah. Bukan berserah, nyerah. Tapi hari itu istri saya berkata, ayo maju. Maju. Ayo dagang, ini Tuhan lagi buka. Dan Anda tahu saudara, Anda pikir itu gampang. Oh enak Bapak, duitnya dikasih sama orang untuk modal. Sorry ya. Bukan arti saya nggak kerja keras. Saya itu setelah yang babi panggang yang kriuk itu, saya bikin yang asap. Anda tahu saudara perjuangan saya untuk belajar sampai bisa jualan yang daging asap itu. Yang pertama ketika saya bikin yang babi saudara, daging babi. Saya harus duduk diam di depan dapur perapian. Oh iya. Alat asap saudara. Badan udah bawa asap, udah keringetan, udah lepek sama apa semuanya sudah. Berapa jam itu? Berapa jam saya masak itu? Bikin daging asap berapa jam? 10 jam. Dan itu tidak bisa ditinggalkan. Saya tinggalkan cuma saya ke WC. Makan pagi, makan siang, makan malam di situ. Di atap dengan pakai kaos singlet keringat di mana-mana, nungguin. Suhunya nggak boleh lebih dari titik tertentu, nggak boleh turun dari titik tertentu, harus stabil di titik itu. Begitu turun saya harus ambil kayu, saya masukin lagi ke apinya. 10 jam, belum ada yang bantuin waktu itu, belum ada pegawai. Dan setiap hari saya kerjakan itu. Anda tahu kapan saya berdoa, kapan saya baca Alkitab, kapan saya nyembah Tuhan? Di situ. Ketika Tuhan bilang, kamu sekarang belajar yang sapi. Anda tahu sapi berapa? 20 jam. Saya enggak, dari subuh sampai tengah malam baru selesai. Dari jam 12 malam, jam 11 malam saya baru selesai. Itu kan harus dikeluarin. Resting dulu 1 jam, 2 jam, potong dulu, potong, bungkusin segala rupa. 20 jam non-stop duduk di depan situ. Bukan artinya gak ada usaha, gak ada effort, ada kerjaan. Tapi maju ke depan. Maju ke depan.
sampai hari ini akhirnya sudah saya punya pegawai. Dan sejujurnya hari-hari ini Tuhan cukupkan bahkan lebih dari cukup. Itu Tuhan kita saudara. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Yang penting maju, bergerak, jangan menyerah. Saya pernah gak gagal? Berapa puluh kilo yang saya buang saudara. Karena salah. Berapa puluh kilo yang gak jadi apa-apa. Karena saya belajar. Gak mudah, tapi kita harus bisa. Saya berdoa Anda juga mengalami hal yang sama. Dalam usaha Anda jangan gampang menyerah. Jangan, saudara, Anda bisa bayangkan ada daging sapi 15 kilo gagal semuanya. Dimakan gak enak, dikasih orang malu, dibuang sayang. Ayo. Apa gak sedih saudara? Mau marah-marah sama siapa? Mau nangis, ngapa harus nangis? Gagal, berkali-kali saya gagal. Tapi saya tetap dengar Tuhan bilang bikin yang sapi, saya maju bergerak. Padahal Tuhan ngomong, kamu bikin yang sapi, nanti yang sapi itu akan jadi berkat lebih lagi. Ya kan tadinya mainannya daging babi, pindah ke sapi. Anda pikir kalau Tuhan ngomong kamu bikin yang ini, emang langsung berhasil? No. Hampir 50 kilo saya buang saudara selama proses belajar. Hampir 50 kilo saya buang semua ke tempat sampah. Artinya apa? Kalau 50 kilo sekali masak itu saudara, saya kan nggak mungkin langsung banyak kan. Kan saya cuma masak 5 kilo. Kalau 50 kilo berarti berapa hari saya buang itu? 10 hari kurang tidur saudara. Nongkrong tuh depan api, depan asap. Tapi kalau saya hari itu, udahlah, kayaknya bukan bidang gua. Saya gak nikmati yang sehari ini. Karena itu saudara, mari bergerak maju. Kalau engkau dengar suara Tuhan, bergerak. Walaupun, kok gagal. Itulah seringkalinya. Orang itu kalau gagal sekali, menyerah. Saya berdoa Anda gak jadi orang yang gampang menyerah. Saudara. Amin. Hari itu orang kusta itu bergerak maju ke depan. Bergerak maju ke depan meskipun resikonya mati. Tapi hitung-hitungannya, dia mati, ke belakang mati, maju mati, mending maju. Dan ketika mereka maju saudara, tanpa mereka sadar enggak? Ada Tuhan dan bala tentaranya berjalan di belakang mereka. Betul kan? Dalam kita boleh baca. Lihat tadi Anda baru baca. Mereka tidak sadar ternyata ada malaikat dan Tuhan dan bala tentara Allah berjalan di belakang mereka. Kalau engkau maju dengan segala resikonya dan engkau pantang menyerah, pegang janji Tuhan dan bergerak maju tanpa engkau sadar di belakangmu nanti ada bala tentara Allah yang menyertai engkau dan musuh akan bergetar dan musuh akan lari dan engkau akan makan di tempat musuh ada. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Mari buka Alkitab saudara. Lihat di 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat ke-27. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya, maka keluarlah Gehasi daripada depannya dengan kena saudara kusta putih seperti salju. Buka lagi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Raja sedang berbicara kepada siapa? Gehasi. Bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakanlah kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Saya mau tanya saudara, Gehasi kena kusta gak sih?
Hah? Kok bisa bicara sama raja? Kapan? Gak pernah lo ditulis Elisa sembuh, apa si Gehazi sembuh. Soalnya saya mau tanya, sekali lagi, orang kusta kira-kira bakal bisa nggak ngomong di depan raja? Gak bisa. Gehazi ngomong di depan, padahal Gehazi di pasal yang kelima kena kusta. Kok bisa? Ayo. Bener yang dijawab Pak Winoto bener. Gehazi sembuh. Kapan dan bagaimana caranya Gehazi sembuh? Lihat di ayat pasal yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang pada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja, apabila kita menanti sampai terang pagi maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Menurut Anda siapa yang berbicara ini? Kenapa? Kalau kita lihat karakteristik dari orang-orang kusta ini, benar-benar mereka ini gengnya Gehazi. Tahu nggak apa? Tamak. Gehazi tamak nggak? Tamak. Loh, pada waktu mereka masuk ke perkemahan orang Aram, masih kelihatan tamak nggak? Apa? Habis makan, ambil barang-barang disembunyiin. Ya, padahal mau sekaya raya apapun, kusta tetap najis. Ya, karena tamaknya itu. Tapi ada satu titik Gehazi bertobat. Dibilang apa? Lalu berkatalah yang seorang pada yang lain, saya percaya ini adalah kepala gengnya namanya Gehazi. Karena Gehazi dan keluarganya kan yang kena kusta. Oke? Tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah kabar baik. Saudara-saudara, artinya dia berkata, enggak bagus kalau kita nikmatin ini sendiri. Harus kita menikmati bersama-sama dengan penduduk kota. Enggak baik kalau kita menikmati hanya untuk perut kita sendiri. Kita harus bawa orang-orang kota sana yang dikepung masuk dan nikmati bersama-sama jarahan ini. Di titik itu saya sangat percaya kesembuhan terjadi buat Gehazi. Oleh buktinya ayat 8, Gehazi bicara di depan raja. Saudara, kuncinya simple. Jangan jadi orang yang mau nikmati semua untuk dirinya sendiri. Tapi jadi orang yang membagi berkat yang kita punya ke orang lain. Jangan jadi orang yang rakus dan makan sendiri semuanya. Tidak pernah berbagi sama orang lain. Saudara-saudara, hari itu Gehazi berkata seperti itu. Dan hari itu kesembuhan terjadi. Bukan sekedar kesembuhan, bahkan derajat, harkat dan martabat Gehazi dipulihkan. Tidak sekedar dipulihkan, bahkan naik sampai berbicara. Bukan orang sembarangan yang boleh bicara di hadapan raja. Saudara, dalam 3 tahun terakhir Tuhan selalu ajarkan saya. Saya selalu terngiang dengan ayat Alkitab yang mungkin saya lupa alamatnya. Tapi saya tahu itu ada. Kalau engkau bisa berbuat baik kepada seseorang, jangan tahan. Sudah saya praktekkan sudah 3 tahun ini. Sebelum pandemi sudah praktekkan. Saya setiap kali kalau di Bandung ya, dengar ada anak AOC Bandung gak bisa makan saudara. Karena gak punya uang atau dia harus
harus punya uang untuk bayar sesuatu, nggak punya uang sama sekali. Biasanya jubah penari, nggak punya uang sama sekali untuk makan karena uangnya harus bayar jubah. Kalau saya dengar saudara, di telinga saya sampai telinga saya nggak pakai bersembunyi dibilang dengan satu kata-kata. Aku tanya Tuhan dulu ya, saya nggak pernah bersembunyi di balik kata-kata. Aku tanya Tuhan dulu, boleh nggak aku berkati? Enggak, saudara. Saya langsung cari orangnya. Kalau hari itu ketemu, saya akan kasih uang ke dia. Minimal dia nggak usah kelaparan, dia bisa makan. Dan itu saya praktekkan sampai detik ini sudah. Saudara, saya setiap hari Rabu ada Zoom class meeting. Dan jemaat yang Tuhan percayakan yang saya gembalakan di Bandung hanya sekitar 50 orang, 40-50 orang. Tapi sebenarnya 40-50 orang itu tidak pernah merepotkan saya yang ada di Bandung. Tapi ternyata ada jemaat bayangan yang saya nggak tahu itu jemaatnya siapa, saudara. Ada sekitar 500 orang yang ikut Zoom class meeting, ada ribuan orang yang ikut streamingnya di YouTube. Tapi ada sekitar ratusan orang yang tiba-tiba setiap hari harus WA saya, saudara. Telepon saya, kadang nggak tahu waktu kapan waktunya. Kalau nggak dijawab, langsung ngomong, kok sombong ya. Telepon saya berkali-kali, WA saya. Dan tidak sedikit dari mereka, puluhan setiap hari. Inilah dari setiap hari. Selalu akan ada orang yang kontak saya, minta uang. Dengan berbagai macam alasan dan cerita yang entah benar entah tidak. Pak, anak saya harus bayar uang sekolah. Saya enggak punya uang, Pak. Tapi tolong setelah ini jangan ada yang datang saya cerita, saya nggak mau dengar cerita Anda hari ini. Capek badan saya, saudara, dari Bandung saya datang sebolak-balik dari kemarin dari Madura, balik Surabaya, balik lagi ke Bandung, balik lagi Surabaya ke tempat ini. Jadi jangan ada yang datang saya, Pak, itu datang semua ke Gembala Anda, ada jelas siapa pemimpin di sini, datang ke dia, saudara. Jangan ke saya. WA saya, Pak, saya butuh untuk anak sekolah. Saya butuh uang 5 juta untuk uang masuk sekolah, Pak. Tidak pernah ada satu pun yang saya tolak, saudara. Walaupun ketika dia bilang 5 juta saya cuma kirim 500 ribu, kirim cuma 1 juta. Tapi tidak ada satu pun orang yang saya tolak dan saya selalu kirim uangnya. Di hati aja keluar. Ya udah kiriman 300 ribu. Saya bisa bantu, saya cuma bisa bantu segini, terima. Ini jadi benih buat kamu bisa cari dan kamu akan dapatkan yang lain. Dan tidak semuanya mungkin tidak semuanya mereka benar punya kebutuhan. Saya juga gak tahu. Tapi selalu saya kasih. Bapak tidak mendidik, enggak. Karena apa yang mereka minta seberapa saya nggak kasih semuanya. Saya nggak pernah kasih full, saudara. Kecuali benar-benar Tuhan bicara full. Berkali-kali, berkali-kali. Dan mari saya beritahu saudara, justru itu yang membuat saya diberkati Tuhan. Justru itu yang hari-hari ini kebutuhan saya tidak pernah ada kekurangan sedikit. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau engkau bisa berbuat baik, jangan tahan. Dan ketika engkau berbuat baik orang lain, tidak ada satupun perbuatan baik yang kita akan kembali dengan sia-sia. Itu yang saya alami. Hasil hari itu bertobat. Tidak mau nikmati sendiri, tapi dia harus bawa orang nikmati bersama-sama. Mentalitas seperti itu yang Anda harus punya. Saudara-saudara, saya tahun ini ganti mobil. Mobil saya baru 2 tahun yang lama, saudara. Saya ganti semuanya. Saya ganti Innova baru, saya ganti mobil Nissan listrik, saudara. Oh, bangga. Ya, ini saya mau cerita tapi Anda supaya belajar. Tapi ketika saya ganti mobil itu, semua orang kan berkata, kok enak ya, kok enak ya. Saya selalu ada yang ngomong, kok enak-enak, kamu belajar dulu apa yang saya alami. Baru ngerti ngomong enak.
Sudah orang yang kasih saya mobil, 2 mobil ini, ganti mobil lama saya jadi 2 mobil baru ini. Itu kenal saya 6 tahun yang lalu. Baru ketemu saya ketika Zoom class meeting. 6 tahun yang lalu, itu orang maksa saya. Saya khotbah seperti ini sudah malam di Jakarta. Mulai kebaktian jam 7, kelar jam 9, jam 10. Diajak makan jam setengah 11 baru nyampe hotel. Ini orang minta nomor telepon saya sama teman sama orang di panitianya. Telepon saya dan maksa mau minta ketemu hari itu. Detik itu juga mau ke hotel, mau ketemu saya. Saya ya refleks aja, saya bilang besok saja pagi pas breakfast kamu datang. Saya capek mau tidur, saya sudah pakai celana pendek. Tapi dia maksa, please Pak, please Pak. Dan di situ Tuhan ngomong, kamu ini siapa? Hambamu Tuhan. Itu siapa? Anakmu Tuhan. Hamba, anak itu tinggi mana? Anak Tuhan. Layani dia. Ya udah cepat datang. Sambil menggerutu. Serius saya menggerutu. Pakai baju lagi yang rapi. Saya turun ke lobi, dia datang, kita ngobrol. Tahu sudah kita kelar jam berapa? Jam 3 subuh. Apa yang dia bicarain, muter-muter yang sebenarnya 15 menit dia cerita kelar sudah selesai. Isinya apa? Tangisan. Anda bisa bayangkan 2 laki-laki nangis. Satu nangis di lobi hotel, saudara. Orang kan mikir ini homo lagi mau putus cinta atau apa. Ya saudara. Sampai jam 3 subuh. Sudah saya doain, saya sudah gak kuat nih. Udah kamu pulang, berdoa, saya doain kamu dah pulang. Nanti kalau aku udah masalah boleh telepon, iya boleh. Udah saya, tahu saudara, selama 5 tahun sudah. 4 tahun lah, gak sampai 5 tahun. Selama 4 tahun, orang ini bisa telepon jam 2 subuh. Hanya isinya nangis minta tolong didoakan. Selama 4 tahun hampir seminggu tuh gak pernah absen. Mesti ada telepon orang. Disebut 3 kali, disebut 2 kali. Minta nasihat bisnis ini, minta nasihat usaha ini, minta modal, minta uang makan, minta segala. Dan Tuhan bilang kasih. Ya sudah, kadang minta 20 juta, saya ada 20 juta, Tuhan bilang kasih semua. Saya kasih semua. Begitu kasih semua dia telepon, bubar, saya ditipu. Loh kata Tuhan ditipu 20 juta Tuhan. Anda tahu sudah, setelah tahun yang keempat berhenti dia gak pernah telepon lagi, gak pernah kabarin lagi. Saya baru tahu tahun ini, tiba-tiba dia masuk ke Zoom class, masuk ke WA group, dia langsung kontak saya, kok inget gak? Oh iya kamu ya inget. Puji Tuhan ya kok sekarang saya ikut di Zoom class ya kok. Iya sudah enggak apa-apa. Udah, Anda tahu sudah, dia kirim uang untuk proyek sumur NTT. Besar sampai 100 juta lebih. Dan tiba-tiba satu hari, dia telepon saya. Pak Jo, jangan panggil Pak, dulu manggil kokosan ganti Pak nggak kok, panggilnya Pastor Jo. Kamu lagi punya kebutuhan apa? Saya bilang enggak, gua nggak punya butuh apa-apa. Kenapa Tuhan bilang sama saya dalam mimpi berkali-kali, berkati Pastor Jo. Ya nggak tahu ya, kalau kamu berkati nggak usah nanya-nanya. Ya toh, tapi Pastor Jo butuh berapa? Saya nggak mau bilang angka, dan saya nggak perlu apa-apa, dan saya nggak usah munafik, emang nggak perlu apa-apa, nggak butuh apa-apa. Butuh uang, loh tinggal ngambil uang kok, hasil penjualan nggak pernah saya pakai, dipakai untuk beli sumur, habis bikin sumur, yang ini masuk lagi terus kok. Saya nggak perlu, nggak butuh. Tapi kenapa Tuhan? Ya kamu tanya Tuhan. Telepon lagi berapa hari? Saya masih sampai hari ini mimpi. Berkati Pastor Jo.
Saya bilang saya enggak, kalau kamu memberkati silakan. Tapi kalau kamu nanya saya punya kebutuhan apa, saya enggak tahu. Saya enggak punya. Saya sudah Tuhan cukupkan dan sudah cukup bersyukur sama Tuhan. Saya enggak mau, saya bukan orang yang malu. Saya ini enggak berharap punya uang miliaran. Serius. Saya yang sekarang aja enggak sampai gede-gede banget juga. Yang penting saya cukup, itu aja udah. Saya enggak pernah, saya ini ditawari untuk buka restoran di Bali, di Jakarta. Semua saya tolak. Semua orang ngomong, kamu gak mau maju, bukan gak mau maju. Karena Tuhan bilang no. Saya lebih baik segini aja. Gak usah cari yang gede-gede. Cari perkenanan Tuhan lebih bagus sudah. Dia tanya lagi, saya gak tahu. Saya langsung ngomong tembak ini, mungkin kamu harus berkati sumur. Pastor Joe, saya sudah ratusan juta saya kirim buat yang sumur. Ya sudah, puji Tuhan, terima kasih. Cukup berarti, udah gak usah kirim lagi. Saya pribadi enggak, kalau kamu ngirim silakan. Kalau nanya kebutuhan apa, gak ada. Dia telepon lagi, berapa minggu lagi telepon lagi. Dan dia ngomong gini, Pastor Joe, mungkin Pastor Joe mau ganti mobilnya. Langsung saya ingat, oh iya, selama ini saya tuh mau ganti mobil. Saya nabung, tapi dasar setiap tabungan kan harus diminta lagi sama Tuhan kan, iya nggak ngumpul-ngumpul uangnya. Baru ini ngomong gitu. Ya mungkin itu, saya bilang. Saya cerita, oh ya udah kalau gitu saya berkati. Pastor Joe mau saya kasih ya semua. Harga mobil satu gelondong beli Innova sekitar 400 berapa juta sudah. Dia kirim, jebret. Saya kaget, wah, saya beli dah. Sudah saya beli, saya fotoin, saya kirim. Puji Tuhan, nih kamu kirim uang ini jadi ini sekarang. Dah, thank you ya. 3 hari kemudian setelah mobil itu datang, dia telepon lagi. Dia bilang apa? Pastor Joe, kok saya masih mimpi lagi. Suruh berkati Pastor Joe katanya. Waduh, kalau gitu nggak tahu dah. Sudah, saya ngeladenin sudah. Nah saya punya 3 mobil. Lah buat apa? Nah saya kan nggak butuh. Jadi saya pikir 2 mobil yang lama saya jual. Saya beli 1 mobil yang lain. Ketika saya beli mau beli, saya mau jual, ternyata kurang. Kurangnya gede sudah. Nah, ya tapi saya kan nggak mungkin saya bilang, ini saya butuh. Enggak lah, saya bukan tipe hamba Tuhan yang memanfaatkan seperti itu. Saya diam, kalau nggak ada ya udah nanti aja. Tapi dia diberi mimpi sekali lagi, 2 kali lagi. Dia telepon lagi dan dia bilang, Pastor Joe, come on. Pasti kamu punya kebutuhan sesuatu. Harus saya cerita. Ketika dia nanya saya cerita. Oke, gua ini sangat punya 3 mobil. Gak perlu, gua mau jual 2 mobil ini tapi uangnya kurang. Saya tutupi. Ya silakan. Dia kirim, ditutupi. Semua akhirnya jadi 2 mobil. Setelah itu dia gak pernah mimpi lagi sudah. Tapi Anda senang ya dengar ceritanya yang itu ya. Yang dapat mobilnya itu senang dah. Seneng gak tuh? Selama 4 tahun disiksa sama nih orang. 4 tahun sudah. Tengah malam telepon, lupa saya silent handphonenya saya bangun. Apa? Cuma nangis, Pastor Joe, aku depresi. Aku kayaknya mau bunuh diri aja. Aku dikejar hutang. 4 tahun digituin. Selama 4 tahun hilang, gak pernah ada jejaknya. Sukses gak ingat sama saya. Baru ingatnya nanti tahun ke-6. Dari mana saudara? Berbagi kebaikan. Kalau saya hitung itu mungkin sudah puluhan juta sudah saya kasih uang ke dia. Minta modal 20 juta saya kasih hilang modalnya. Marah-marah sih. Tapi Tuhan bilang berkati lagi. Berkati lagi sudah. Sedangkan Anda mungkin punya tetangga yang cuma minjem
Minjem tangga kebalik-balik aja marah. Minjem panci aja nggak pulang-pulang marah. Hari ini sudah bisakah Anda jadi berkat buat banyak orang? Dan ini saya bawa ke gereja, saudara. Gereja saya yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, setiap hari Minggu kami bikin sembako. Dan saya ngomong sama jemaat, ambil sembako, jangan pernah makan sembako itu. Cari di tetanggamu yang butuh pertolongan. Kasih sembakonya setiap hari Minggu, kau ambil, kasih, ambil, kasih. Kenapa? Karena buat saya, ketika engkau berbagi kebaikan, Tuhan naikkan engkau. Gak usah ingat. Gak usah ingat, gue kan pernah baik sama lu ya, lu sekarang baik sama gue ya. No. 4 tahun itu orang yang nyiksa saya, nguras uang saya. Tahun kelima gak pernah kontak, saya gak pernah cari sedetik pun. Hari ini dia sukses, dia pengusaha yang besar. Sampai detik ini saya gak pernah kontak dia dan bilang saya butuh ini. Buat saya ketika saya lakukan itu cukup berarti semua. Cukup berarti dia udah gak punya utang sama saya. Kalau saya diemin dia punya utang terus sampai kapanpun, saudara. Mari saudara, kau harus bagi kebaikan. Satu poin lagi ya, terakhir. Lihat di ayat yang ke-9 lagi. Yang terakhir. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Loh, mereka ini punya sebuah goal. Goalnya apa? Berbicara di depan istana raja, betul gak? Sebuah misi yang mereka punya. Mereka mau bicara di depan istana raja. Kesampaian gak? Udah, lihat. 10 lihat. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan hal itu kepada orang. Itu katanya. Dan mereka cerita, itu bicara di depan istana raja enggak? Gagal. Tujuan mereka mau bicara di depan istana raja saat itu. Tapi gagal. Kapan terjadinya? Nanti. Di pasal yang ke-8. Betul kan? Saudara, ada banyak hal doa kita. Ada banyak kali apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita mungkin kau berpuasa buat hal itu. Ada sering kali itu tertunda. Kenapa saudara? Ada sering kali Tuhan bermaksud untuk engkau bisa naik ke level yang lebih tinggi dari sekedar impian. Impian mereka hanya berbicara di depan apa? Istana raja. Tuhan bilang, no. Kamu harus bicara di hadapan raja. Itu sebabnya seringkali Tuhan katakan mimpi kita sepertinya, doa kita sepertinya gak dijawab dulu. Bukan artinya dia gak mau jawab. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari sekedar mimpimu, doamu dan keinginanmu. Tuhan katakan, no, tunggu. Tunggu. Nanti aku bawa aja langsung kamu ke atas lebih tinggi daripada yang kamu minta. Tapi itu butuh waktu. Dan seringkali ada banyak anak Tuhan yang ketika doanya tidak dijawab. Pergumulannya, mimpinya gak dijawab sama Tuhan. Kecewa dulu. Marah. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan apapun. Kalau hari ini ada doamu, janji Tuhan dalam hidupmu yang sepertinya tertunda, jangan marah, jangan kecewa. Karena sebenarnya Tuhan sedang merencanakan yang lebih baik daripada itu, saudara. Kalau engkau marah, kalau engkau kecewa, engkau gak akan dapatkan apapun. Sabar nunggu. Ada waktu Tuhan yang akan Tuhan berikan lebih
Hari itu mereka coba punya cita-cita yang simpel. Mari kita berbicara di hadapan istana raja. Ya, Gehazi coba berkata, kita berbicara di depan istana raja. Tapi pertobatannya membawa dia kepada sebuah penundaan dari apa yang dia inginkan. Tapi Tuhan bawa dia setelah penundaan kembali kepada tempat yang jauh lebih tinggi, berbicara di hadapan raja. Hari ini apa yang jadi pergumulan? Apa yang jadi masalah? Apa yang jadi doamu? Kalau belum terjawab, berarti ada yang lebih mulia dari sekedar goalmu, sekedar tujuanmu, sekedar doamu. Hari ini saudara, kalau engkau sedang mengalami kesusahan, jangan menyerah. Maju ke depan. Ingat, menyerah bukan berserah saudara. Maju ke depan. Karena kau harus berbuat baik, jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat buat orang yang membutuhkan. Aku gak punya uang ya Pak. Kalau Anda gak punya uang, orang kadang-kadang didoakan. Ditanya kabarnya aja, itu bisa jadi berkat. Aku gak punya uang banyak, saya juga enggak saudara. Kalau ada orang butuh 5 juta, saya cuma bisa kasih uang 200 ribu, saya kasih 200 ribu. Kalau ada orang butuh 500 ribu, saya cuma punya uang 5 ribu, saya kasih 5 ribu. Tapi yang penting kita bertindak menjadi berkat buat banyak orang. Tutup matamu sebentar saudara. Hamba selesai berbicara Tuhan, tapi hamba tahu engkau tidak